Ahli saudari wa salli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para kiai, berkhusus Kiai Ustadz Faik ya, yang sama-sama kita banggakan. Semoga beliau senantiasa mendapatkan umur yang barokah, selalu dapat membimbing kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya bisa silaturahmi di tempatnya Ustadz Kiai Faik. Kecuali Kiai Ustadz Faik itu terserah ya. Alhamdulillah, ini moga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi majelis yang penuh barokah. Yang tadi diceritakan ya seperti itu dan agak berlebihan ya. Jadi kebetulan ini saya dari Malang, nama saya Muhammad Fuad Hashim. Kalau tadi ada dari Jabung, ngantang bareng ya? Ya ngantang. Jabung endi sampean? Oh, sekolah SKJ. Apa keluarga SKJ? Saya keluarga SKJ. Oh, mboten. SKJ itu ya bukan senam apa loh itu ya. Sunan Kalijogo maksudnya ya. Saya berasal dari Tumpang, ya, Jeru Tumpang. Kalau sama pernah ke Jeru itu ada pondok PPPI itu lingkungan di rumah saya. Nah, saya masuk di Hamalatul Quran tahun 2011. Dulu sudah pernah ke sini Kang, yang piro ini? Dua kali ini. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah tahu saya. Dulu juga sudah pernah cerita. Ya. Jadi masuk tahun 2011, kemudian itu dijadikan ya entah itu tadi kelinci percobaan apa ya karo ya. Jadi disuruh untuk baca 5 juz setiap hari, terus kemudian yang lainnya sesuai dengan yang saya lakukan sekarang itu. Alhamdulillah dari bulan Dzulqa'dah saya masuk, kemudian bulan Safar itu sudah selesai ya. Nah, kemudian Ramadannya saya bersama Ustadz Faik ini ngimami. Di Safar sudah selesai, kemudian Ramadan sudah disuruh untuk mengimami. Niki kecil-kecil ini mondok nih. Nggih. Mondok Gus. Mondok. Usia MI. Oh, MI. Saya sekolah nggih. Sekolah bukan? MI apa SMA tuh? Sekolah. Tapi sekolah ya formalitas. Ada dengan agung. Dengan agung. Saya sebelum di Hamalatul Quran berada di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasihin Pacul Gopil. Pacul Gopil. Pacul Gowang. Pacul Gowang itu di Jombang sini Mas Yan. Asuhan dari Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Pada waktu itu masih ada beliau. Nah, dari 9 tahun 99 jadi aku gedene pondok, Pak. Jadi balik di pondok sampai rabi di pondok ya. Maksudnya boyongnya itu mergo rabi. Ya. Tapi sampean jangan ya. Ojo mondok sampai apa? Rabi ojo. Kok sampean boyong ngentenge rabi, kok tambah tuwek ya Ndek pondoknya. Nah, 99 sampai 2011. Ya, kurang lebih 10 tahun lah saya di Pondok Tarbiyatun Nasihin Pacul Gowang itu. Salaf pondoknya. Saya tidak melanjutkan sekolah dan saya tidak punya gelar S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak. Saya gelarnya apa ya? S2 paling. SD karo SMP. Ya, itu saja. Oh iya, S3 punya 1 mestian ya. Jadi enggak sekolah formal, langsung saya ke Pondok Salaf itu setelah sanawiyah. Nah, kemudian setelah lulus terus 2011 masuk ke Hamalatul Quran yang pada waktu itu masih berdiri baru 3 bulan. Jadi masuk baru berdiri 3 bulan dan belum ada yang setoran. Belum ada yang setoran belum ada. Masih binatur semua. Ana sing ngeluh ya kuwi sing lawas-lawas sing karo ya. Mas Sufi karo ya. Oh, enggak. Di saya yang ke-9, santri yang ke-9. Jadi waktu saya masuk 8, kemudian 9 saya. Dulu waktu itu saya hari Rabu pagi datang, terus sore
dibilangi kok mangke mantun maghrib setoran. Jadi teko isuk maghrib sudah disuruh untuk setoran. Ya mau nggak mau ya setoran, ya mari maghrib setoran misalnya juz 1 itu. Tapi enggak 1 juz, ya mungkin mbuh seprapat, mbuh setengah juz itu. Saya enggak tahu. Nah, kemudian yang resmi setoran mulai urut itu hari Sabtunya itu 5 halaman ya, 1/4 juz. Itu sekali duduk. Lek ten mriki ana apa? Sekali duduk. Oh, mboten. 5 kali duduk. Apa pokoknya eling terus langsung setorno ngono. Ada yang seperti itu mungkin ya. Yang pertama dulu saya enggak gitu. Jadi Pak Yai atau Bapak Kiai itu nunggunya yang saya setoran itu nunggunya sore hari. Ya sekali itu, jadi sore tok itu wis. Jadi saya menghafalkan dari mulai subuh sampai sebelum asar, nanti asar saya setorkan. Itu 5 halaman. Jadi mulai isuk sampai sore itu 5 halaman sekali duduk, dan alhamdulillah ya enggak banyak salahnya, enggak. Jadi jarang Pak Yai mengingatkan pas waktu setoran, jarang ya. Sekali duduk. Jadi 1/4 sekali duduk. Itu berjalan sampai 3,5 bulan. Masih Jumat iki ya ora libur. Pancet setoran. Jadi ngelune iki bendino. Jadi ngeluh rasane koyo kate pecah sirahku iki. Terus nopo kae ya terus aja wong dawuhe guru ya wis pokoke dilakoni gitu aja. Kan barang api enggak usah ditanyakan dari mana, pokoknya baik ya dijalankan selama tidak berbenturan dengan aturan syariat gitu. Baca Quran kan baik ya. Nah, kalau melihat banyaknya memang kayaknya enggak mungkin, tapi kalau kita punya kekuatan atau punya keyakinan yang kuat, insya Allah juga bisa, nyatanya juga bisa. Cuman bisa kan mudah. Di sini 5 halaman mudah nih. Insya Allah gitu nggih. Pokoknya sama lakonnya kegiatan di sini karena ini satu paket nih. Satu paket itu artinya kalau ada kegiatan yang kurang ya, tidak jangkep, ini bisa jadi kegiatan yang lain ini terbengkalai ya, artinya nggak bisa melihat. Jadi apa yang sudah diijtihadi atau diusahakan oleh Romo Kiai Ainul Yakin ini sudah satu paket ya. Artinya semuanya harus dijalankan secara konsisten. Jadi konsisten, istiqomah, tahajud dan seterusnya itu konsisten saja. Nanti insya Allah pada akhirnya juga akan bisa lancar dan insya Allah juga bisa deres secara istiqomah. Yang penting kan itu. Cuman diurui 5 juzan, diajari tahajud setiap hari pakai setengah juz, duha setengah juz. Itu kan intinya untuk istiqomah selalu deres. Jadi bukan lancar tujuannya. Kalau istiqomahnya kena, insya Allah lancar juga kena. Tapi kalau lancarnya kena, istiqomahnya belum tentu. Nah, makanya pokoknya jalankan saja. Syukur-syukur nanti kalau sudah pulang juga bisa melanjutkan kegiatan yang ada di sini. Nah, itu sekilas tentang berdirinya PPHQ dan kegiatannya. Nah, kebetulan kemarin pas hari Sabtu itu diadakan apa jenenge? Sarasean. Kayak sarasean itu ya. Jadi penyampaian dalil tentang amaliyah atau rutinitas yang saya menjalankan itu. Ada yang pernah mondok ke salaf ini? Ada nggak? Banyak ya. Jadi kalau sampean pernah menjumpai di Zubat, Nazom Zubat sing jumlah itu 1000 piro iku, 1300 kira iku. Itu ada kata pengantar yang baik di mukaddimahnya. Kulluman biwiri ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu atau la takmulu wa bi nushatin la takmulu. Jadi kalau amal tanpa didasari oleh ilmu itu nanti kurang sempurna atau alamat potensinya tidak akan diterima. Oleh karena itu perlu untuk pemantapan. Saya kira ini membaca Quran kan ibadah mahdhah. Ibadah itu ada 2, ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mahdhah artinya ketentuannya sudah baku, aturannya baku, waktunya juga sudah baku. Seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan baku. Jadi rakaatnya ada 4, 3 dan seterusnya itu baku. Nggak boleh dirubah, nggak boleh ditambah. Waktunya juga sudah baku. Asar demikian, duhur demikian, itu mahdhah namanya.
Lah kalau membaca Quran itu ibadah ghairu mahdhah. Seperti zikir. Sama zikir sakarepe waktune sembarang terserah mbek turu, mbek lungguh, mbek ngantuk, mbek nglendur, ya ora apa-apa. Kan bukan mahdhah, tidak ada ketentuan baku, yang ada adalah dalil secara umum dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Itu ibadah ghairu mahdhah. Lah karena Quran ini ibadah ghairu mahdhah, maka silakan dilakukan dengan berbagai cara, nggih, mbok ngadeg, mbok lungguh, bahkan ngelendurnya saja. Jadi ngelendur itu arek hafal Quran. Sama pernah ngelendur baca Quran? Meli. Nah, lagi ngelendur. Jadi kalau di Quran ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Kalau boleh ditambah, kalau ini khusus di hafal Quran ya. Kalau boleh ditambah itu bisa jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa nu'asan wa niyaman. Jadi nu'asan ngantuk ya maca Quran, niyaman ngelendur ya maca Quran. Nah, ini kelebihannya kalau sampean setiap hari 24 jam ini dirutinkan membaca Al-Qur'an. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini sudah saya saya kasih harokat juga sudah, saya terjemah juga sudah. Artinya kalau nanti ada terjemah atau harokat yang kurang pas, jenengan bisa membetulkan, tapi jangan ngawur ya. Keliru kabeh, tiba ya awake dhewe sing keliru. Nah, iki malah salah kaprah namanya. Itu saya usahakan dengan sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari ya di Pacul Goang itu, insyaallah sesuai dengan ilmu gramatika, nahwu dan shorof ya. Ini kitabnya yang saya ambil, saya jadikan rujukan referensi adalah dari para ulama yang insyaallah berkompeten ya. Artinya ulamanya bukan abal-abal. Saya kira akeh ulama abal-abal ya. Orang mondok pokoknya macak kiai serbanan udeng-udengan, jenggote dawa, bathuk ireng, wis celuk apa? Ustaz ya. Jadi sudah celuk ustaz pisan. Pokoke iso kowar-kowar, iso halo-halo di YouTube ngono ya wis diceluk apa? Ustaz, padahal gurung jelas. Nah, ini saya tidak ambil yang seperti itu. Saya ambilkan dari paling tidak ini adalah karangan dari ulama yang sudah pada derajat mujtahid fatwa. Tahu sampean mujtahid fatwa? Mujtahid fatwa tahu? Mujtahid itu ada mujtahid mustaqil seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mujtahid fatwa. Mujtahid mustaqil. Ono seterusnya banyak macamnya. Nah, yang saya jadikan rujukan ini adalah kitab dari mujtahid fatwa atau yang di mazhab Syafi'i dikenal dengan Syekhul Madhab. Syekhul Madhab itu berarti dua guru besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Itu banyak kitab itu. Jadi ada Al-Majmu', ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada Muhdil Muhtaj dan seterusnya. Itu silakan bisa dibaca sendiri nanti. Intinya semuanya ada dalilnya, jadi sama tidak usah ragu dengan rutinitas yang dijalankan di PPHQ. Kalau nanti ada sampai ditanya pas mulai sama dudune iki sampean kongkon maca dhewe, monggo niki diwaca. Misale contohnya pas tahajud atau duha. Duha itu biasanya lek ndek omah dikerjano bareng-bareng apa dhewe-dhewe. Terus kemudian pakai suara keras apa pelan? Kalau di sini oleh menunggu. Boleh. Apa dasarnya, Mbak? Lah kalau ndak tahu ya pokoknya dari kiai lah ngono kan enak ya. Orang dari kiai sampai mati itu ya. Mati ya dhewe-dhewe. Kiai ini mati ya gak mlebu melok ah. Gak melok-mlebu. Jadi ini dasar yang saya saya ajukan pada waktu pertemuan kemarin. Dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau kurang puas nanti bisa saya cek sendiri di kitab aslinya, di Majmu' dan seterusnya itu bisa dicek di aslinya. Dan misalkan tadi itu sholat tahajud dan duha berjamaah boleh apa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Jadi sholat sunnah itu kan ada dua, ada yang sunnah dikerjakan berjamaah dan tidak.
duha tahajud sebenarnya sunnah tidak dikerjakan secara berjamaah dan tidak disunahkan untuk mengeraskan suara sebenarnya. Tapi andai kata dikeraskan ya tidak apa-apa. Asalnya makruh, tapi kalau ada tujuan untuk mendidik, mengajarkan supaya bisa disemak bacaannya dan sebagainya dalam rangka pendidikan, maka menjadi boleh dan tidak makruh dan berpahala. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Terus yang ketujuh, ini karena sampean adalah seorang perempuan ya, khususnya para penghafal Al-Quran, tadi juga diminta untuk menjelaskan tentang yang paling inti adalah membaca atau menghafal Al-Quran dalam keadaan uzur atau haid. Apa boleh? Ya sama tinggal pilih saja ya. Tapi pada dasarnya begini ya. Sama hafal Al-Quran lali ke dosa ora? Dosa gede apa cilik? Dosa besar ya. Baca Quran bagi wong haid boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kok oleh? Asalnya yang sama tahu bagaimana? Podo gak oleh kan? Jadi lali ya gak oleh. Kemudian maca Quran juga oleh. Terus sing dimenangno ngene iki ndi? Podo dosane iki. Ya tinggal tanya malaikatnya saja, mana yang lebih besar itu dosanya ya. Nah kalau dari sebagian pondok itu ada yang memang mengharamkan atau tidak boleh ketika uzur itu baca Al-Quran. Jadi mandek kabeh, setoran juga mandek, deres juga mandek, murojaah juga mandek, dan apapun kegiatan yang berkenaan dengan Al-Quran disuruh berhenti. Itu sebagian pondok. Tapi kalau di sini saya carikan yang boleh. Boleh. Dan sama kalau di sini karena satu paket itu. Jadi boleh-boleh saja. Cuman secara umum begini. Jadi wong haid itu tidak boleh sebenarnya baca Quran karena hadisnya la taqra'u al-haidu wa nufasa syai'an minal Quran, itu kan dalilnya di hadis itu. Jadi orang haid nifas itu tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran, tidak boleh. Sije ora oleh, sak ayatnya ora oleh, sak huruf atau sak kalimat pun juga tidak boleh kalau itu berasal dari Al-Quran dan diniati membaca Al-Quran. Itu tidak boleh sebenarnya. Tapi kemudian ada siasat atau ada kelonggaran. Kalau diniati tidak baca Quran tidak masalah. Seperti sampean membaca itu dalam rangka untuk hafalannya supaya awet. Berarti kan sama niatnya gak apa jenis gak maca Quran tapi niat apa? Mengawetkan atau merawat Al-Qur'annya, tidak masalah kalau gitu. Pokoknya diniati yang lain, tidak diniati membaca Al-Qur'an secara murni, tapi diniati selain membaca Al-Qur'an. Bisa jadi sama niat zikir ataupun niat menghafal ataupun niat setoran dan seterusnya. Itu menurut mayoritas mazhab Syafi'i. Lah kalau kita cari yang ulama membolehkan secara mutlak tanpa niat apa-apa, pokoknya maca Quran oleh, ya ada saja. Karena ini adalah wilayah fikih. Kalau fikih pasti ada khilaf. Jadi enggak menutup kemungkinan fikih itu enggak ada khilaf, pasti ada khilafnya. Kalau itu sudah judulnya adalah fikih. Beda dengan usul fikih. Kalau usul fikih tidak ada khilaf. Yang ada khilaf itu adalah di fikihnya. Fikih itu apa? Fikih itu ya yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, kemudian membatalkan, terus kesunan dan seterusnya. Itu wilayah fikih. Dan itu pasti ada perbedaan. Termasuk orang haid ini boleh baca atau tidak. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Di akhir-akhir ini banyak ulama kontemporer atau yang ulama-ulama modern yang memperbolehkan baca Quran secara mutlak tanpa harus niat zikir, itu pun boleh. Dan ini hukum yang berlaku untuk penghafal Al-Quran khusus. Jadi duduk sampean, duduk sing hafalno ojo diwarai iki. Jadi yang khusus boleh membaca Al-Quran tanpa niat zikir itu wong-wong sing beraktivitas atau sering berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah sampean iki sing ngapalno iki. Ndak apa-apa, maksudnya niati maca Quran ndak apa-apa. Tapi itu ya pilihan terakhir saja itu.
yang aman ya tadi, yang aman sampean niati ojo maca Quran lah wis. Niati apa apalane cek tambah kuat utawa cek nambah setoran iki iso tambah akeh, boleh itu baca Quran. Itu yang lebih hati-hati. Nah, kemudian kalau pegang Quran bagaimana dalam keadaan haid? Yang lebih hati-hati pakai yang ada terjemahnya. Yang ada terjemahnya karena terjemah itu bisa dihukumi seperti tafsir. Ya di banyak kitab pokoknya juga dijelaskan kapan Quran bersamaan dengan tafsir itu nanti tidak apa-apa dipegang walaupun dalam keadaan hadas, asal tafsirnya jumlahnya lebih banyak. Nah, termasuk tulisan di terjemah itu juga lebih banyak. Jadi kalau dalam keadaan udzur silakan pakai yang ada terjemahnya. Itu salah satu yang dibahas di pertemuan kemarin. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang kurang paham dari yang saya sampaikan bisa ditanyakan kembali, atau yang berkaitan dengan yang lain monggo. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak ya saya limpahkan kepada suhunya. Silakan satu duaan aja. Monggo yang mau tanya. Nih, satu terus satu lagi siapa? Tidak ada, satu aja berarti. Iya, monggo. Oke. Nggak kuat gitu ya. Jadi sepengetahuan saya, jadi dalam tajwid itu kan ada istilah al-waqfu wal ibtida dan al-waslu ya. Jadi kalau aturan tajwid berarti ma'rifatul huruf, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Gitu ya, tartil apa tajwid itu pengertiannya. Ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid itu kan berarti tahsin ya. Tahsin artinya memperbaiki bacaan. Yang nanti kaitannya dengan sifatul huruf wa makharijul huruf. Sifat hurufnya kemudian makharij huruf. Ma'rifatul wukuf itu ya berarti berkaitan dengan masalah wakofnya. Lah di tajwid itu kalau baca ya, kalau tidak wakof ya berarti wasol. Lah wakof itu harus mengambil nafas. Itu sebelum saya jawab tadi saya beri pengantar dulu. Jadi kalau baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, kalau mau meneruskan ya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, apa? Narrahmanirrahim ya. Kalau mau wasol, kalau mau berhenti berarti alhamdulillahirabbil alamin, ambil nafas kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ngambil nafas. Itu haram dalam hukum tajwid. Tajwid itu. Tapi lek di fikih oleh ngono iku. Boleh, tinggal sampean melok sapa ngono ae. Jadi hukummu gampang asline, pokoknya sampean ngerti ya. Semakin sampean tahu perbedaan banyak maka semakin enteng. Itu ada Imam Romli atau Imam Rafi'i itu yang membolehkan ya. Jadi pokoknya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina misalnya gitu ya. Enggak bernafas belas, padahal mandek-mandek memang enggak nafas belas. Boleh kalau menurut Imam Romli, asal niatnya wakof. Itu secara fikih. Tapi secara tajwid enggak boleh seperti itu. Nah, terkait dengan yang tadi karena ini dalam rangka belajar nih. Saya enggak tahu itu alasannya kok sampai segitunya ya. Jadi keperluan kepentingan belajar itu sangat berpengaruh terhadap sing asale gak oleh malah jadi oleh. Ya boleh-boleh saja karena kepentingan apa? Belajar. Tapi kalau sudah sudah baca sendiri, maka jangan. Ini kan dalam rangka belajar membaca secara bersama-sama untuk nafasnya beda-beda. Gurung langkung lek sampean meksa apa jenenge kaya biasane, ya lek kapan sing maca iki pas mandek, lek pas terus. Terus kalau nanti sing baca itu wakofe pas ambakane mendeke padha mbek sing apa jenenge liyane, lek gak padha, kan ya malih macane ora bareng malihan. Jadi kalau untuk kepentingan belajar kalau untuk kepentingan belajar boleh-boleh saja. Ini sama dengan
anak kecil kalau baca Quran, kalau pegang Quran ndak usah punya wudu, ndak masalah. Anak kecil yang belum balik. Niki tas MI, ya. MI. Jadi masih iki gak duwe wudu ora apa-apa. Sing iki lho rek sing ngarep iki lho sing sama sing gerang-gerang iku duduk ya. Jadi itu boleh-boleh saja kalau untuk kepentingan belajar. Ini hanya sekedar pendapat pribadi nggih. Ini karena saya kiaskan atau saya samakan dengan kepentingan belajar dari anak kecil yang tidak membutuhkan untuk berwudu. Kurang lebih demikian. Ada lagi? Oh. Kurang nopo nih? Oh. Ada deh. Kalau yang berlaku di kegiatan di haki sudah ada di sini. Kalau yang sama tadi yang pertama tadi belum. Iya ngoten nih. Makmum pada imam sing tajwidnya kurang. Begini ya, itu kan berarti berkaitan dengan fikih. Di bab jamaah itu bisa dilihat bahwa wala yasihu iktida'u qari'in bi ummiyin. Takrib apa fatul qarib saya lupa. Orang yang makmum yang pinter, qari itu berarti pinter baca. Tidak boleh berjamaah, tidak boleh menjadi makmumnya orang sing ummi. Ummi itu berarti tidak baik bacanya. Cuman istilah itu ya, qari ummi itu istilah untuk orang yang tidak baik atau baik dalam bacaan Fatihah saja. Ini khusus di bab jamaah ya. Iktida'u qari'in ku berarti qari ku berarti wong sing pinter ing dalem maca Fatihah, tajwidnya bagus, makharijnya juga bagus, itu qari dalam bab jamaah. Lah ummi berarti demikian ya. Ummi ku berarti wong sing gak pati iso tajwide di dalam masalah membaca Fatihah. Lah sah apa ndak kalau seperti tadi dilihat kesalahannya. Kalau kesalahannya itu sampai fatal ya. Fatal itu artinya ada jali. Kan di tajwid itu kan ada lahan jali, ada lahan khafi. Kalau kesalahannya jali maka tidak boleh. Lahan jali contohnya siratal ladzina an'amti alaihim. Mestinya an'amta bentuknya muzakkar tapi diganti muannas. An'amti itu kan melecehkan sekali. Utawa alhamdulillah diwaca alhamdulillah gawe kha. Kalau bismillah jadi bismillahirrahmanirrahim misalnya. Haknya diganti kha. Ini karena merubah makna. Jadi lahan sing allazi yughayyiru al makna itulah yang nanti dimaksud dengan ummi. Kalau hanya sekedar kurang fasih baca dalam 1-2 huruf, pokoknya tidak berpengaruh terhadap makna, tidak masalah. Itu. Tapi yang lebih baik karena di aturan jamaah itu yang berhak menjadi imam, yang paling baik dijadikan imam adalah aqra'uhum. Jadi yang paling pinter maca Quran. Oleh karena itu kalau milih imam yang pinter baca. Lah di kampung misalnya apa sama di imam wong tak tuwek ngono. Alhamdulillah gitu ya. Kare ono sing ngalamin lah iku. Isane ngono piye meneh terusan. Ya ikuti saja, sama ndak usah mentang-mentang sing tajwid wis mbah wis tuwek imam gak enak pisan. Mundur ae gak usah ngono ya. Sama durung tau dadi tuwek ya. Lek kono wis tau dadi nom ya. Jadi ya khusnudzon saja, boleh-boleh saja diikuti. Yang penting tadi kesalahannya tidak fatal, tidak sampai merubah makna. Karena itu berkaitan dengan fikih. Dan tajwid itu hukumnya tajwid itu membaca tajwid secara tajwid apa di hukumnya apa? Membaca Quran secara tajwid hukumnya apa? Wajib apa sunnah apa? Wajib. Wajib tajwid. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan
apa fikih ya wis beda meneh. Ya, saya kira itu nggih. Wis. Ampun nggih. Tak tutup ya. Nggih nyana tutup. Oh, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sampean kabeh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.